Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdihi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي لا نبي ولا رسول بعده. قال تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. اللهم اجعل القرآن ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء أحزاننا وذهاب غمومنا وهمومنا يا رب العالمين. kaum muslimin dan muslimat, hadirin hadirat, wal mustami'in wal mustami'at rahimakumullah. Alhamdulillah, puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Malam ini kita dipertemukan dalam taman surga, taman ilmu yang Allah senantiasa berikan banyak kebaikan dan melimpahkan banyak keberkahan di dalamnya. Bahwa ketika Allah berikan kepada seseorang kemudahan untuk duduk dalam majelis ilmu, Allah selamatkan dia dari salah satu penyakit al-i'rad. Di antara salah satu dari pembatal daripada keislaman seseorang adalah al-i'rad, berpaling dari apa? Dari agamanya. Tidak mau belajar agama Allah Subhanahu wa taala. Syekh Muhammad Ibn Abdul Wahab menyebutkan di antara pembatal keislaman salah satunya adalah al-i'rad an dinillah, berpaling dari agama Allah Subhanahu wa taala. La yata'allamuhu, dia tidak mau belajar, wala yu'allimuhu, dan juga tidak mengajarkan. Alhamdulillah, dengan hadirnya kita di majelis ilmu, Allah selamatkan kita, Allah berikan kepada kita taufik untuk bisa selalu menjadi member tetap di dalam majelis yang seperti ini sampai hari kiamat kelak. Dimanapun diadakan kajian keilmuan, maka berusahalah menjadi orang yang terdepan, duduk dan hadir dalam majelis tersebut. Karena Nabi mengatakan, la yashqa bihim jalis, yang tak akan pernah merugi orang yang duduk di dalamnya. Ucapan salawat dan salam untuk Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad. Ucapan salat dan salam berharap tersambung kepada keluarga beliau, anak keturunannya, serta para sahabat-sahabat yang telah berjuang bersamanya, yang telah mengorbankan harta dan jiwa mereka demi tegaknya agama Allah yang mulia. Dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala kumpulkan kita bersamanya di hari kiamat kelak. Ikhwatal iman, kaum muslimin dan muslimat, malam ini kembali kita membaca firman Allah Subhanahu wa taala, memahami makna dan tafsirnya, yaitu surat yang ke-95 di dalam Al-Qur'anul Karim, yaitu surat yang disebut dengan At-Tin. Surat At-Tin, dan disebut juga oleh para ulama, ya, di dalam kitab-kitab mereka disebut dengan surat Wat-Tin. Ada yang menyebutnya dengan surat At-Tin tanpa waw, dan ada yang menyebutnya dengan Wat-Tin, surat Wat-Tin. Jumlah ayatnya 8 ayat. Dan dia tergolong kepada surat Makkiyah. Tidak satupun ulama yang menyebutkan bahwa di situ ada khilaf, ya. Al-Itqan, Al-Imam As-Suyuti dalam kitab Ulumul Quran menyebutkan bahwa dia adalah surat Makkiyah, ya, surat Makkiyah, dan di situ disebutkan beberapa
tanda-tanda kalau ini merupakan bagian dari surat Makkiyah. Di dalam surat At-Tin ini Allah Subhanahu wa taala membicarakan tentang yang pertama adalah sumpahnya Allah kepada beberapa makhluk yang ada di muka bumi ini. Dan kita sudah tahu bersama apabila Allah bersumpah kepada makhluknya, maka menunjukkan bahwa makhluk tersebut memiliki apa? Keutamaan. Ya. Tidaklah Allah bersumpah, kata Syekh Shalih Al-Utsaimin, di dalam ayat-ayatnya, melainkan di situ di makhluk tersebut terdapat keutamaan-keutamaan, memiliki kelebihan-kelebihan, memiliki ya fadilah-fadilah yang Allah ingin tunjukkan kepada kita semuanya. Ikhwah fillah rahimakumullah, kita tahu bahwa sumpah adalah ibadah. Allah boleh bersumpah dengan makhluknya, namun makhluk tidak boleh bersumpah kecuali atas nama Khaliq. Kalau kita bersumpah atas selain Allah, berarti telah melakukan kesyirikan. Ikhwah fillah, pahami itu baik-baik bahwa al-qasam itu adalah sumpah. Dia adalah ibadah dan tidak boleh kita bersumpah melainkan atas nama Rabb Allahu Azza wa Jalla. Ikhwah fillah rahimakumullah, turunnya surat At-Tin ini setelah surat Al-Buruj. Ya. Waqila, ada yang mengatakan setelah surat Quraisy. Ya, setelah surat Quraisy. Ala kulli hal, bahwa dia adalah merupakan surat Makkiyah yang turun kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di antara bukti yang merajihkan kalau surat ini adalah surat Makkiyah, ada ayat yang mengatakan wa hadzal baladil amin. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan hadza yang merupakan isim isyara liyadulla al-qarib, yang menunjukkan dekat. Yang maksud daripada al-balad al-amin di sini adalah kota Mekah, yang mana Rasulullah ketika itu berada di kota Mekah sebelum Nabi hijrah ke kota Madinah. Nah, di antara hadis yang disampaikan oleh Rasulullah SAW atau yang diriwayatkan oleh para sahabat, di mana Rasulullah SAW di satu perjalanan, ya, beliau singgah kemudian salat Isya, dan di salah satu rakaatnya beliau membaca surat At-Tin ini. Nah, ini dibaca oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadis ini diriwayatkan oleh Barra ibnu Azib radhiyallahu taala an. Ikhwah fillah, apa pembahasan yang selain tentang sumpah Allah, Allah juga menyebutkan di dalam ayat ini, dalam surat ini, beberapa kenikmatan-kenikmatan yang Allah berikan kepada manusia. Kelebihan-kelebihan yang Allah berikan kepada manusia yang tergambar dalam ayat yang Allah katakan laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Allah sempurnakan penciptaan kita. Allah berikan kenikmatan kepada kita. Makanya orang yang Allah ciptakan terbagi kepada dua model manusia. Model yang pertama adalah orang yang Allah berikan kesempurnaan, Allah berikan kenikmatan, kemudian dia melakukan amal saleh, lalu kemudian Allah berikan kepadanya ridhanya dan Allah masukkan dia ke dalam surga. Yang kedua, manusia yang telah Allah sempurnakan ciptaannya, bentuk dan rupanya. Allah berikan kesehatan, Allah limpahkan karunia rezeki yang sangat banyak, tapi dengan nikmat yang Allah berikan itu tidak membuat dia hamba Allah yang beriman kepada Allah Azza wa Jalla. Justru menjadi hamba yang kufur kepadanya, sehingga Allah Subhanahu wa taala sediakan tempat asfala safilin. Walaupun nanti di sini ada perbedaan para ulama, apa yang dimaksud dengan asfala safilin, insyaallah akan kita bahas bersama. Inilah dua poin besar yang Allah sebutkan di dalam surat At-Tin. Allah bersumpah atas nama makhluknya. Di sini, ya, Allah Subhanahu wa taala menyebutkan di dalam ayat yang pertama wattini wazzaitun. Wattin ini artinya adalah buah tin. Dah pernah nengok buah tin? Hah? Sudah ya? Dah pernah? Belum?
Udah dijual, udah banyak dijual. Alhamdulillah. Gitu ya. Watini wazaitun. Kalau zaitun bukan minyaknya, ada buahnya. Buah kalau kita minyak yang sampai sini minyak zaitun gitu ya. Alhamdulillah pun sudah dijual di beberapa ya di Pekanbaru ada, kalau tidak salah itu ada. Ya. Watin itu buahnya kayak apa ya kita bahasakannya ya. Ada biji-biji kecil di dalamnya, biji-biji halusnya. Ya. Zaitun itu buahnya seperti apa? Bulat hitam. Ada bijinya di sana dan rasanya agak kelat. Kelat atau ya kelat lah, lebih kurang seperti itu. Allah Subhanahu wa taala bersumpah di sini watini wazaitun, demi buah tin dan demi buah zaitun. Kata para ulama, walaupun Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengan buah tin dan zaitun, tapi pada hakikatnya Allah ingin bersumpah di mana tempat tumbuhnya tin dan zaitun. Tin dan zaitun tumbuhnya di mana? Di Mekah. Ya, na'am. Di Syam. Di Syam ya. Ya, Syam itu Palestina, Suriah, Lebanon. Ya. Itu yang masuk dalam kategori Syam. Nah, buah tin dan zaitun ini di sana munculnya. Orang-orang Hijaz, orang-orang Mekah tidak terbayang bagi mereka ini seperti apa buah tin dan zaitun. Nah, para ulama mengaitkan bahwa hakikatnya Allah di sini ingin bersumpah dengan 3 tempat di dalam ayat pertama, kedua dan ketiga. Pada ayat yang pertama ini Allah bersumpah dengan buah tin dan zaitun. Kalau kita bicara tentang buah tin, itu luar biasa. Karena buah tin ini manfaatnya juga banyak. Tidak ada yang terbuang. Sebagian buah-buahan kita ini kita kupas, ya kan? Kalau tin tidak, pohonnya tidak terlalu tinggi, mudah diambil, semuanya bisa dimakan. Sebagian ulama mengatakan kenapa Allah bersumpah dengan buah tin, kaitannya karena Allah ingin menggambarkan tentang buah di surga. Di surga itu tidak ada yang susah, untuk mendapatkannya mudah sekali dan sangat berguna bagi kesehatan dan sangat nikmat. Adapun zaitun, ya zaitun disebutkan oleh Allah khusus ya. Ini adalah syajaratin mubarakah, pohon yang penuh dengan keberkahan, sehingga kita pun ya mengkonsumsi minyak zaitun ya. Dengan izin Allah kita berharap Allah berikan kesembuhan yang rematik, yang asam urat, yang kolesterol gitu. Semuanya mengkonsumsi, yang darah tinggi, insya Allah ya kolesterol ya, setelah ada penelitian tentang ini sangat bermanfaat ya bagi kita. Tadi nanti jangan salah ya, minyak zaitun itu ada 2 macam. Minyak zaitun yang sifatnya dioles dan ada minyak zaitun yang bisa ini yang dioles diminum pula nanti kan. Ini kalau bertanya ini bisa untuk diminum atau tidak, karena ada diproduksi hanya untuk bagian luar saja diolesan, tidak untuk diminum. Ada yang diminum langsung. Nah, ini alhamdulillah ini buah yang barokah yang Allah sebutkan, Allah hadirkan di muka bumi sebagai nikmat bagi kita bersama. Nah, sesungguhnya ketika Allah ingin bersumpah tentang atin dan zaitun, Allah menginginkan menunjukkan tentang keagungan tempat ini. Di Syam, di mana ya pertama Syam jelas ya. Allah Subhanahu wa taala mengutus Nabi siapa? Nabi Isa ya. Dan banyak ya tempat di mana Allah Subhanahu wa taala ya subhanallah Allah mengutus di sana para nabi dan rasulnya. Adapun ini yang sumpah Allah yang kedua, wa turi sinin. Tur itu disebutkan oleh mufassirun, Tur adalah al-jabal alladzi kallama Allah taala alaihi Musa. Tur itu adalah pohon atau bukit yang penuh dengan pepohonan. Itu makna asalnya. Sinin ini namanya Bukit Sinai. Di mana Bukit Sinai?
Di Yerusalem. Di mana Bukit Sinai? Di Mesir. Harus ke Mesir nampaknya Pak. Biar tahu ya. Di Mesir. Ya, sejarah Bukit Tur Sina kan jelas ya, di mana disitulah Allah Subhanahu wa taala berbicara dengan Nabi Musa alaihi salam, kalimullah azza wa jalla. Musa alaihi salam. Alhamdulillah, ana ketika di Mesir tahun 2008 sempat pernah tinggal di Mesir tahun 2008 sampai tahun 2009. Ketika itu ya posisi kami murafiquz zaujah, yaitu mendampingi istri yang belajar di Azhar Mesir. Nah, setahun setengah lebih kurang di sana, alhamdulillah ya sempat dengan kawan-kawan mahasiswa Indonesia khususnya Riau yang ada di Mesir, saya ikut untuk mendaki Bukit Tur Sina ini, yang melihat subhanallah. Mendakinya bukan pagi hari, naiknya setelah salat Isya. Saya bertanya-tanya dalam hati, kenapa malam? Kenapa malam? Bawa air, ya beberapa botol di dalam tas. Yang akan digunakan nanti yang pertama, biasanya kalau setelah Isya kita mulai nanjak sampai di puncak itu pas salat subuh. Untuk pertama untuk minum, yang kedua untuk berwudu. Saya tahu rahasia kenapa harus mulai malam setelah turun. Turun. Karena kalau kita melihat dari puncak Bukit Tur Sina itu sebesar korek api manusia di bawah. Jadi kalau mulai itu sudah gamang, tidak mungkin jadi. Jadi kalau turunnya dari puncak yang paling tinggi, yang namanya turun tentu dijalani walaupun sudah gamang juga, itu kan, tergelincir sedikit aja kaki kalau tidak hati-hati bertambah ya gelar innalillahi di belakangnya kan, dan almarhum jadi sudah. Disinilah ternyata rahasianya, agar tidak takut menanjak tinggi, dimulailah ya waktunya setelah Isya. Yang kedua, memang kondisinya sangat panas di sana. Nah, alhamdulillah kalau malam kan tidak terlalu ya terkesan terik matahari, tidak terlalu panas sekali. Nah, ikhwafillah, wa Tur Sinin ini tempatnya di Mesir, Bukit Tur Sina kata orang. Bukit Tur Sina. Bukit Tur Sina. Nah, di sini Al-Imam Asy-Syaukani ya, wa Tur Sinin wal jabal alladzi kallama Allah alaihi Musa. Bukit di mana Allah berbicara dengan Musa alaihissalam. Ya. At-Tur makna Sinin al-mubarak al-hasan. Sinin itu artinya adalah yang diberkahi, ya, yang diberkahi. Wa qala Mujahid, Sinin kullu jabalin fihi syajar muthmir. Yaitu setiap bukit yang di situ ada pohon yang berbuah, yang membuahkan. Itu maka disebut dengan Tur Sinin di sini ya. Fahuwa Sinin au Sina disebut juga oleh sebagian ulama, wa Tur Sina atau disebut bahasa kitanya Bukit Sinai gitu. Nah, ikhwafillah rahimakumullah, wa aqsama subhanahu wa ta'ala bihi wa li'annahu minal buqa'il mubarakah. Kenapa Allah bersumpah? Karena salah satu tempat yang paling berkah. Wa a'zama barakatah nalat bihi wa waqa'at fi. Ya, barakah yang paling agung yang Allah berikan di situ. Apa? Taklimullah li nabiyhi Musa alaihissalam, di mana Allah berbicara dengan Musa di tempat tersebut. Nah, ini ya. Jadi inilah salah satu di mana bentuk di mana kalau tadi di Syam Allah mengutus Nabi Isa alaihissalam, di sini di Mesir Allah mengutus Nabi Musa alaihissalam, ya. Maka sejarah Musa itu kan sejarah yang luar biasa di kota Mesir, yang berhadapan dengan salah seorang musuh dakwanya siapa? Fir'aun. Ya, Fir'aun. Ya, makanya kita selalu nasihati adik-adik kita yang berangkat ke Mesir yang menuntut ilmu. Mesir ya itu adalah tempat yang luar biasa, memiliki sejarah panjang tentang kenabian, ya, para nabi dan rasul yang diutus Allah Subhanahu wa taala di sana.
dan di sana juga banyak ya keilmuan, ya banyak yang menjadi ulama-ulama di sana. Makanya kita sampaikan ke adik-adik kita, kalau ke Mesir ya lihatlah jalannya Nabi Musa alaihissalam, jangan jalannya Firaun. Karena di sana dimanapun, bukan di Mesir saja, dimanapun tempat tentu ada ya baik dan ada buruknya. Maka ikhwafillah kita berusaha untuk meniti jalan-jalannya para nabi dan rasul. Lalu kemudian Allah pada ayat yang ketiga ini menyebutkan wahadzal baladil amin, dan wahadzal balad, al-balad di sini disebutkan kama tafaqu aidan, para ulama juga bersepakat ala anna al-murada bil baladil amin Makkatal Mukarramah. Maksud dari kata al-baladul amin, negeri yang aman. Negeri yang aman. Maksudnya apa? Kota Makkah Al-Mukarramah. Ya. Yang menjadi kerinduan hati setiap orang beriman untuk bisa datang ke sana. Ya. Dan disebut dengan kota Al-Amin lianna man dakhalahu kana amina. Orang yang masuk ke kota Makkah aman. Musuh mata sejak kapan? Ya sejak dulu ya, sebelum ya Islam pun datang, kota Makkah itu juga telah menjadi tempat sebagian perlindungan bagi orang-orang di sana. Apalagi telah datangnya risalah Islam, terlebih lagi setelah Fathu Makkah, setelah Nabi SAW diberikan Allah karunia besar untuk menyerahkan kembali kota Makkah, kampung halaman, tempat lahirnya, tempat dia menerima ya risalah Islam yang pada awalnya mendapatkan ujian dan cobaan yang tidak sedikit dan sederhana, dihina, dicaci maki dan diusir dari tempat lahirnya. Tidak ada sesuatu yang paling berat bagi seseorang, Pak, kecuali dia diusir dari tempat tinggalnya, kampungnya, karena banyak kenangan indah di masa kecil sampai dia dewasa. Tapi dengan izin Allah Azza wa Jalla, kota Makkah Allah kembalikan kepada baginda kita alaihi salatu wassalam. Wa qad harrama Allah Ta'ala ala jami'i khalqih wa harrama syajaraha wa hayawanaha wa fil hadis sahih. Disebutkan dalam sebuah hadis Allah haramkan kota Makkah. Ya di sana Allah jaga orang yang tinggal di sana. Allah haramkan juga ya segala hal yang ada di sana, pepohonan ya ketidak sembarangan untuk kita ya tebang, kemudian hewan-hewan juga tidak sembarangan untuk kita buru di sana ya. Nabi SAW mengatakan Inna Allah harrama Makkah yawma khalaqas samawati wal ard. Allah telah mengharamkan Makkah sejak Allah ciptakan langit dan bumi. Faya haramun illa an taquma sa'ah. Dia menjadi kota haram sampai hari kiamat. Itu kota Makkah. Ya. Dan kata Nabi, lam tahil li ahadin qabli, tidak halal kata Makkah bagi siapapun sebelum saya. Ya, ataupun orang yang datang setelah saya. Subhanallah. Maka sebagaimana doa Nabi kita SAW juga mengatakan sesungguhnya Allah mengharamkan Mekah karena doanya Nabi Ibrahim alaihi salam, dan Allah hadiahkan kota kedua, kota haram bagi kaum muslimin, yaitu kota Madinah Al-Munawwarah, sebagaimana Ibrahim meminta kepada Allah agar Allah haramkan kota Mekah. Maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, aku minta kepada Allah agar Allah jadikan kota Madinah sebagai kota haram. Haramnya kota Mekah diakibatkan atau dikarenakan doa siapa? Dan haramnya kota Madinah adalah karena permintaan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga Allah berikan kita jalan untuk bisa datang ke dua tanah suci tersebut. Amin ya rabbal alamin. Baik, ikhwah fillah rahimakumullah. Nah, inilah tiga yang mana Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tiga tempat ini. Allah bersumpah. Dan tentunya ya kota Syam memiliki sejarah yang panjang. Dalam sejarah ditutusnya para rasul, kemudian Mesir juga demikian. Kemudian Mekah apalagi adalah Allah Subhanahu wa taala
mengharamkannya, memuliakannya, dan menjadikan orang-orang yang tinggal di sana mendapatkan keutamaan-keutamaan. Karena salat di Masjidil Haram, ya, 2 rakaat yang kita lakukan di sana itu ya sama dengan bimi'ati alfi salatin fima siwahu, ya, 2 rakaat di sana sama dengan 100.000 kali salat di masjid yang lain. Subhanallah. Inilah keutamaan yang Allah berikan orang-orang yang bisa ke sana ataupun orang-orang yang salat di sana. Kaum muslim dan muslimat rahimakumullah. Lalu kemudian Allah tabaraka wa taala menyebutkan salah satu nikmat yang Allah berikan kepada kita manusia. Hamba Allah, laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Telah kami ciptakan manusia dalam keadaan sebaik-baik bentuk rupa. Para ulama mencoba ya melihat di mana letak kesempurnaan manusia. Kata para ulama, Allah jadikan manusia ini berdiri di atas 2 kaki tegak, berdiri. Jika dibandingkan dengan hewan-hewan yang lain. Kalaupun ada yang memiliki 2 kaki, tidak seperti manusia sempurna berjalannya. Apalagi ya yang memiliki 4. Allah berikan kepada manusia akal, agar kita gunakan akal kita untuk berfikir, melihat kebesaran Allah di alam jagat raya yang terbentang, dan melihat kebesaran Allah yang ada dalam diri kita. Wa fi anfusikum afala tubsirun, kata Allah. Allah berikan kepada kita keimanan yang merupakan nilai kemuliaan seseorang yang tidak Allah berikan kepada makhluk yang lain. Allah berikan lisan yang dengan lisan kita bisa berucap, mendakwakan, berzikir, mengatakan perkataan-perkataan yang baik yang tidak Allah berikan kepada yang lainnya. Kesempurnaan bentuk inilah yang mesti kita syukuri. Makanya para ulama ikhwafillah, di antara syarat syukur itu kita harus tahu kalau itu adalah nikmat. Orang tidak akan pandai bersyukur kepada Allah kalau dia tidak tahu kalau itu adalah nikmat. Makanya ya, di antara mata yang pandai melihat nikmat Allah itu adalah sumber kekayaan jiwa. Namun apabila mata yang selalu mengikuti apa yang dibisikkan oleh hawa nafsunya, itu adalah sumber kemiskinan jiwa. Orang yang tak pandai memandang itu nikmat, tak akan pandai dia bersyukur kepada sang pemberi nikmat. Nabi SAW ingatkan kepada kita 2 nikmat, kata Nabi. Ni'matani maghbun fihi ma katsirun minan nas. Ada 2 nikmat yang dijual murah oleh manusia. Ya kan? Yang pertama apa? As-sihhah. Nikmat sehat. Nikmat sehat tahu kita kapan? Setelah terbaring, setelah sakit, setelah kita tidak lagi mampu untuk melakukan hal-hal yang dulu kita lakukan. Yang kedua al-faragh, waktu kosong, waktu luang. Orang beriman maka selalu berusaha mengisi waktunya. Kalaupun tidak dia beribadah dalam makna ibadah mahdhah, maka dia isi dengan hal-hal yang mubah yang tidak jatuh kepada yang haram. Karena waktu akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah SWT. Maka kata Nabi SAW, melihat fenomena banyak orang yang menjualnya dengan harga yang murah waktu sehat, maka Nabi berpesan, ya iqtanim khamsan qabla khamsin. Gunakan 5 sebelum datang yang salah satunya apa? Sehatmu sebelum datang waktu kosongmu, sebelum datang waktu sibukmu. Ikhwafillah rahimakumullah. Maka disinilah Allah Subhanahu wa ta'ala telah menciptakan dalam keadaan sebaik-baik bentuk, maka syukuri nikmat Allah tersebut. Mensyukuri nikmat Allah tidak hanya pada materi, ya, tidak hanya pada apa yang kita makan, apa yang kita pakai, apa yang kita huni, yang kita tempati, atau apa yang kita ya gunakan sebagai bentuk kendaraan kita. Apabila orang hanya bersyukur kepada Allah atas
apa yang disebut dengan ya, apa yang kita pakai, apa yang kita makan, apa yang kita tempati, sungguh kita akan cepat untuk ya tidak pandai bersyukur kepadanya. Karena hati kita tidak memandang sesuatu yang lebih tinggi daripada itu. Selalulah bersyukur atas nikmat iman ini. Ya, nikmat iman itu tiada tara, tiada bandingan, tiada nilai jika dibandingkan dengan harta benda kekayaan, dan juga tidak ada nilai dengan ya apa yang kita miliki dari nikmat dunia ini. Ya, ikhwafillah, jadikan nikmat iman adalah nikmat yang paling tinggi dalam kehidupan seseorang, karena dia kunci keselamatan dunia dan akhirat kelak. Kaum muslimin dan muslimat rahimakumullah. Nah, kemudian di sini Allah Subhanahu wa taala menyebutkan al-muradu bil insan di sini, ya laqad khalaqnal insan. Siapa insan di sini? Ya jinsu, ya manusia, maksudnya kita, ya. Manusia yang mana Allah ciptakan dalam keadaan sempurna, memiliki akal, memiliki hati, memiliki iman. Ya, yang ini adalah puncaknya. Makanya subhanallah, tujuan seorang di dunia ini apabila dia telah menikah, memiliki keturunan, bukan hanya sekedar kita untuk ya bahagia dengan keluarga, tapi di antara nilai yang paling terbesar dari sebuah pernikahan rumah tangga itu adalah di mana kita melahirkan anak-anak yang baik, sehingga bumi ini makmur dengan generasi-generasi yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, lalu kemudian dari dua model manusia tadi, orang-orang yang bersyukur dan beriman kepada Allah serta beramal saleh, yang kedua adalah orang-orang yang kufur, yang tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka di sini Allah gambarkan sebagai tempat kembali mereka itu. Ya. Allah katakan tsumma radadnahu asfala safilin. Orang-orang yang beriman, orang-orang yang bersyukur, beramal saleh, Allah jadikan tempat yang paling mulia adalah surga. Model yang kedua dari manusia tadi adalah Allah kembalikan pada tempat yang paling rendah, yaitu neraka jahanam. Nah, ikhwafillah, ada dua makna di sini. Kata para ulama, asfala safilin ada dua makna. Yang pertama adalah yang dinarajikan oleh Imam Ibnu Katsir adalah naru jahannam. Maksudnya asfala safilin itu adalah neraka jahanam. Orang yang tidak beriman tadi Allah jadikan tempat terburuk baginya, walaupun dia telah diciptakan Allah dalam keadaan sempurna, ya dalam keadaan rupa yang sempurna, tapi karena tidak beriman kepada Allah, maka balasannya bukan tempat yang paling mulia, tapi tempat yang paling rendah. Jadi ketika orang ini mulia, orang ini sempurna, tapi dia tidak bisa menjaga keimanan itu, maka tempatnya asfala safilin. Ini yang pertama, yaitu naru jahannam. Ada makna yang kedua disebut oleh sebagian ulama adalah makna asfala safilin adalah usia tua. Ya, disebutkan di sini, ya, di mana mereka ini adalah orang-orang yang Allah kembalikan di usia tua ini. Mereka orang-orang yang tidak sempurna lagi ingatan, tidak sempurna lagi penglihatan, bahkan perilaku mereka itu seperti anak-anak ketika dulu dia masih kecil. Di asfala safilin itu di usia tua, sehingga mereka menjadi orang-orang yang pikun. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam berlindung, berdoa agar tidak dia disampaikan atau dijadikan orang yang pikun, karena masuk kepada arzalil umur. Waliyadzubillah. Kita berlindung kepada Allah, ya. Kalau Allah cabut nyawa kita dalam keadaan, ya yang penting sempurna iman kita, ya. Ya, kita dalam keadaan ya beriman husnul khatimah, itu yang kita inginkan. Ya. Kita tidak terlalu bersedih atau berusaha mencari bagaimana orang-orang ya meninggalkan kita, berpisah dengan kita, tapi yang menjadi perhatian berat kita bagaimana ahlus samai menyambut kita, ya. Bagaimana ahlus sama menyambut kita. Tidak boleh kita terlalu banyak memikirkan bagaimana nanti kita berpisah dengan orang-orang yang kita cintai di dunia.
Tapi yang perlu kita pikirkan bagaimana kita disambut oleh penduduk langit. Ikhwah fillah rahimakumullah, sudah masuk waktu Isya, kita dengarkan azan dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu Akbar. Allah. La haula wala quwwata illa billah. La haula wala quwwata. Asfala safilin ada dua pendapat para ulama. Yang pertama adalah naru jahannam atau nari jahannam. Yang kedua disebutkan di sini adalah ar-radd ilal al-kibr wad-dha'f. Allah kembalikan menjadi orang yang tua, ya, orang yang lemah di usia tuanya.
Sebagaimana Allah katakan, Allahul ladzi khalaqakum min da'f. Allah ciptakan kalian dalam keadaan lemah. Tsumma ja'ala min ba'di dha'fin quwwah. Lemah pertama ini lemah di usia kanak-kanak. Ya, usia kanak-kanak sangat berserba kekurangan, ya, berjalan dibantu dan seterusnya. Kemudian Allah jadikan setelah masa lemah itu, ya, kekuatan, yaitu di usia remaja. Thumma ja'ala min ba'di quwwatin dha'fa wa syaibah. Lalu Allah jadikan setelah kekuatan, ya, kelemahan yang kedua ditambah dengan uban, ditambah dengan uban yang tumbuh di kepala kita. Ini kalau sudah beruban itu jangan disangka lagi mudah, gitu kan? Jangan disangka mudah, gitu kan? Yakhluqu ma yasha. Allah ciptakan, ya, apa yang Allah kehendaki. Wa huwal alimul qadir. Nah, wa ala hadzal ra'i, ya, yakun al mardud ila asfala safilin. Menurut pendapat yang kedua ini, yang Allah kembalikan kepada asfala safilin, ai ila arzalil umur. Allah kembalikan dia nanti kepada, ya, arzalil umur, ya, orang-orang yang Allah berikan usia yang tua, pikun, tidak lagi seperti orang yang sadar, ya, untuk diri sendiri tidak bisa mengurusnya, ya, apalagi untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, kaum muslim dan muslimat rahimakumullah, adapun qaul rajih dalam bab ini adalah tentu yang dipilihkan oleh Ibnu Katsir adalah ilan nar, kepada neraka, hum afrad jinsil insan wa humul kuffar, yang tentunya yang Allah kembalikan ke neraka haula'i al-kafirun wal fasikun an amrihi subhanahu wa ta'ala, orang-orang yang telah Allah berikan nikmat, kesempurnaan fisik, kekayaan, kecukupan di dunia, tapi dia tidak beriman kepada Allah, maka tempat yang paling layak adalah neraka jahanam. Berbeda dengan orang beriman. Kalaupun ada di antara orang-orang beriman ini yang Allah masukkan ke dalam neraka, wal iyadzubillah, namun karena iman yang ada di hati mereka, Allah akan keluarkan dan Allah masukkan ke dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Ikhwatul iman, hafizakumullah wa ra'akum. Nah, lalu Allah kemudian menyebutkan, ya, pengecualian ilal ladzina amanu, kecuali orang-orang yang beriman. Orang beriman itu dikecualikan Allah dari asfalas safilin. Nah, orang beriman ada ciri yang melekat pada dirinya. Wa amilus salihat. Iman buktinya amal saleh. Karena iman itu iqrarun bil lisan wa tasdiqun bil qalb. Ucapan lisan yang diucapkan oleh seseorang, kami beriman, dan kemudian dibenarkan oleh hati. Tidak cukup dua unsur itu, tapi kemudian kita katakan wa amalun bil jawarih. Buktikan ucapan itu, pengakuan itu dengan amal. Tundukkanlah dirimu kepada Allah, sujudlah kepada Allah, rukuklah kepada Allah. Ketika datang bulan Ramadan berpuasa, ketika kita mampu kita berhaji, ketika kita punya uang yang sudah melampaui nisab dan haul, kita keluarkan zakatnya. Tunjukkan kalau kita ini hamba Allah, tunduk dan patuh kepada perintahnya, ya. Selama Allah Subhanahu wa taala perintahkan, lakukan. Selama Rasulullah SAW perintahkan, ikuti. Wa ati'ullah wa ati'ur rasul wa ulil amri minkum. Ikhwa fillah rahimakumullah, maka orang beriman tidak cukup hanya di lisan, tapi orang beriman harus membuktikan dengan amalan. Ya, lisannya dijaga, pendengaran dijaga, ya, dirinya dijaga, cara mendapatkan rezeki juga dicari cara yang halal. Semuanya dalam aturan Allah Subhanahu wa taala. Al-iman, na'am, hahuna, di dada, betul. Ya, kalau ada orang yang bilang gitu kan, ya akhi antum berimanlah gitu kan. Ya. Ya, iman itu kan di dada, betul.
tapi dia perlu pembuktian apa yang ada di dada itu. Kita bisa melihat orang beriman, ya tidak hanya cukup dengan lisan dan pengakuan, ya tapi dia harus buktikan. Orang Islam dia harus salat, orang Islam dia berpuasa, mengeluarkan zakat, berhaji, dan seterusnya. Di orang-orang yang beriman kepada Allah dan wa amilus salihat, beramal saleh, masya Allah ya, amal saleh. Falahum, kata Allah, ajrun ghairu mamnun. Kata ghairu mamnun ada 3 pendapat para ulama. Di sini disebutkan juga ya, kalau tidak salah ada 3 ya. Ghairu manqus, bahwa amalan orang beriman itu tidak akan pernah dikurangi sedikit pun oleh Allah Subhanahu wa taala. Bayangkan, amalan orang beriman yang betul-betul ibadahnya, ibadah yang betul itu dituntun oleh 2 hal, keikhlasan lillah dan ittiba kepada Rasulullah. Maka ghairu mamnun pahalanya, yaitu ghairu manqus, tak akan pernah dikurangi oleh Allah sedikit pun. Makna ghairu mamnun yang kedua, ghairu maqtu', tidak akan pernah terputus, selalu tumbuh, seperti mana Allah katakan dalam, Nabi katakan dalam sebuah hadisnya, di sisi Allah kebaikan itu ibarat sebuah biji yang tumbuh, kemudian dia membesar, kemudian dia punya cabang, punya dahan, kemudian dia berbuah, kemudian dinikmati. Begitulah kebaikan itu. Kebaikan itu tidak akan pernah putus di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka di antara kebaikan yang tidak pernah putus, kebaikan yang akan kita peroleh disebut dengan syariat, salah satunya adalah berwakaf. Macam-macam wakaf itu ya, wakaf untuk wakaf mushaf ya, itu Nabi mengatakan itu selama mushaf itu diberikan kepada para penuntut ilmu, para penghafal Quran, yang dibaca oleh mereka, alhamdulillah kita mendapatkan wakaf membangun rumah Allah. Kita doakan ini orang membangun, mewakafkan ini, ya subhanallah. Kita salat di dalamnya, kita mengaji di dalam, kita berzikir. Selama gedung ini, masjid ini diberikan, ditegakkan keimanan, amal saleh, selama itu pula lah orang ini ya, apalagi orang yang mewakafkan tanahnya ya. Orang yang mewakafkan tanah dan orang yang mewakafkan bangunan, selama sampai hari kiamat, kebaikan kalau ditegakkan, diisi ya, disiarkan, dimakmurkan di dalamnya, selama itu pula lah kebaikan itu tidak akan pernah terputus. Wakaf apa lagi? Wakaf sumber air. Wakaf sumber air luar biasa, selama dipakai oleh kaum muslimin untuk berwudu ya, untuk kebaikan, selama itu dia akan terus mengalir walaupun dia telah tiada di dunia ini ya, telah terbujur kaku di bawah tanah, tapi masjid dia bangun, tanah diwakafkan untuk pesantren, untuk lembaga, untuk masjid. Dia bangun beberapa titik-titik sumber air yang dipakai oleh kaum muslimin ya, para santri-santri. Bahkan bukan hanya sumber untuk wudu. Kalau ada di antara kaum muslimin ini punya harta, bikinlah satu tempat yang di situ orang bisa minum dari sumber airnya, atau yang sering disebut dengan depot air ya. Nah, ini nanti kalau punya rezeki bikin depot air. Bikin depot air, lalu setelah dibikin tidak perlu cari karyawan. Ya, cukup dikasih tulisan ambil sendiri. Ya, ambil sendiri, bawa galon sendiri dari masing-masing ya, kemudian isi sendiri, bawa pulang sendiri. Dalam sejarah Islam ini sudah ada. Bukan aneh. Mas sebetulnya air tidak diperjualbelikan. Ada sebagian mengatakan begitu ya. Karena sebaik sedekah adalah suqyatul ma. Sedekah air. Itu yang paling afdal. Disebutkan oleh Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Nah, kalau ada di antara kita kaum muslimin ini yang mendengarkan kajian atau yang hadir di sini mempunyai cita-cita untuk membuat satu depot air,
dan saya wakafkan ini untuk kaum muslimin. Allah, banyak orang yang minum di situ, banyak mendapat pahala kebaikan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Berbiaya Ustaz? Ya enggak apa-apa. Kalau perlu tulis nomor tokernya di situ kan. Kami terbukti di Pekanbaru, kami alhamdulillah telah melakukan ini. Ya, biasanya itu orang dari mana-mana datang, bawa pick up silahkan, tapi syaratnya satu, nggak boleh dijual. Ya, saya satu hari datang bawa pick up, puluhan galonnya. Saya bilang, ini untuk apa? Oh, ini Ustadz, ini tetangga saya nitip 2, ini saudara saya nitip 2 galon, ini 5 galon. Oh ya sudah, nggak apa-apa, isilah, nggak apa-apa, isi, bawa pulang. Karena kita buat aturan di situ, ya caranya, kemudian syaratnya, ya ketika salat ditutup, datang ke sini dengan pakaian yang tertutup aurat. Yang ketiga, diharamkan untuk menjual. Ya, dapat gratis itu dijual adanya. Itu kan? Ikhwafillah, kalau bisa di antara kita ini yang melakukan ini silakan di Kota Bangkinang ini, ya silakan untuk dijadikan berwakaf oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik. Yang ketiga, makna kata ghairu mamnun adalah ghairu mahsub. Di mana tidak ada batasan pahalanya. Subhanallah ya. Allah lipat gandakan dengan berlipat-lipat pahala dan kebaikan pahala orang beriman. Ikhwafillah, makanya di sini ada satu kelebihan. Ada sebuah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini kabar gembira bagi orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, idza safara al-'abdu, idza marida al-'abdu aw safar, ya, kutiba lahu mithlu ma ya'malu bihi muqiman aw sahihan. Orang beriman itu kalau dia dalam keadaan sakit atau dia dalam keadaan musafir, dia tidak bisa, misalnya safar, dia tidak bisa salat sempurna, dia jamak dan qasar, ya, atau dia dalam keadaan berpuasa, dia ngambil rukhsah tidak berpuasa. Apa kata Rasul sallallahu alaihi wasallam? Orang beriman yang selalu ketika sehatnya dia salat berjamaah, dan ketika dia sehat dia selalu berpuasa. Nah, ketika dalam keadaan sakit yang tidak membuat dia mampu untuk bisa salat berjamaah ke rumah Allah bersama kaum muslimin, atau dia tidak lagi bisa puasa sunnah karena penyakit yang diderita olehnya, maka Allah Subhanahu wa taala selalu memberikan pahala salat ibadah yang dilakukan ketika seperti orang berjamaah. Bayangkan itu. Orang sudah sakit, terbujur, baring sudah, tidak bisa ngapa-ngapain di rumah. Ya, sudah setahun bahkan lebih. Tapi ketika dulu di saat dia sehat, tak pernah berhenti untuk bolak-balik ke rumah Allah. Salat berjamaah tidak pernah ditinggalkan. Ya, salat berjamaah selalu dijaga, baik dalam keadaan dia safar atau dalam keadaan dia muqim, apalagi. Maka orang yang seperti ini, yang sakit, yang dulunya dia rajin beribadah kepada Allah tetapi dia uzur tidak melakukan itu, tidak lagi sanggup melakukan itu, tetap saja Allah memberikan pahala kebaikan kepada orang tersebut. Walaupun salatnya sudah di atas kasur, gitu kan? Tapi akan ditulis Allah seperti orang salat berjamaah bersama kaum. Allahu Akbar. Makanya wak jago salat kok. Gitu kan? Kebaikan-kebaikan yang wajib ini kita sempurnakan, kita usahakan, maksimalkan. La qadar Allah kalau satu saat kita tidak lagi bisa berangkat ke rumah Allah karena ada uzur yang menimpa kita, sakit yang barangkali ya menimpa kita, ya semoga Allah selamatkan kita semua itu ya. Tapi kalau itu terjadi, jangan bersedih. Nah, kalau ada saudara-saudara kita yang seperti ini kondisi keadaannya, ingatkan dengan hadis ini, hadis janji Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini. Orang beriman yang apabila ketika sehatnya dia selalu salat berjamaah, mungkin dia puasa dan seterusnya,
Tapi sekarang karena penyakit yang ia derita, tidak lagi dia mampu untuk melakukan itu semua, maka akhi bergembiralah antum. Insya Allah Allah tetap akan memberikan pahala seperti dahulu kala kita bersama-sama ya berangkat ke masjid, salat berjamaah, ngaji bersama, duduk bersama dalam majelis ilmu. Atau seperti ini majelis ilmu, nggak sanggup lagi dia datang ke rumah Allah ini yang barangkali hanya mendengarkan melalui streaming. Ya, insya Allah pahalanya kita berharap ya kepada Allah dia mendapatkan kebaikan seperti mana orang yang duduk dalam majelis ilmu ini. Ini alhamdulillah, jagalah itu, kebaikan-kebaikan itu jangan sampai ya hilang dalam kehidupan kita, jangan sampai dia menjadi pudar di dalam keseharian kita. Ya. Karena ya, kenikmatan dunia itu sangat banyak Allah berikan kepada kita. Makanya di antara perkataan Imam Ibnu Qayyim rahimahullah taala, di antara tanda di mana Allah cinta kepada hambanya, Allah pakai dia. Allah pakai maksudnya bagaimana maksudnya? Allah mudahkan jalan dia untuk bisa melakukan kebaikan. Ya. Di antara tanda cinta Allah kepada hambanya, Allah berikan dia pemahaman dalam agama ini. Tapi kata Imam Ibnu Qayyim rahimahullah taala, di antara tanda di mana Allah tidak suka kepada seorang hamba, Allah jadikan dia tidak pernah ya mensyukuri nikmat tersebut. Allah jadikan dia tidak pernah merasa puas akan nikmat tersebut, selalu merasa kurang. Allah jadikan perasaannya sudah punya rumah ini kurang besar lah, kemudian banyak saja kekurangan. Allah berikan kendaraan ya merasa ini tidak cukup, ya kan? Allah berikan pasangan merasa tidak cukup. Allah berikan pasangan merasa yang haram sana yang masih lebih disukai dan seterusnya. Yang di rumah yang halal tidak dipelihara dan dijaganya. Betul? Oleh ikhwafillah rahimakumullah, ketika Allah tidak menyukai seorang, orang itu akan disibukkan dengan perasaan tidak pernah puas, cukup akan apa yang Allah berikan. Namun ketika Allah mencintai seorang hamba, Allah akan berikan qanaah di hati dia, dia selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat-nikmat yang telah Allah berikan kepadanya. Illal ladzina amanu wa 'amilus salihati falahum ajrun ghairu mamnun. Kemudian ayat yang kedua dan terakhir, kita habiskan sekali ya. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan di sini sebuah teguran ya, bahwa kenapa ya di ism istifham disebutkan fama yukadzibuka ba'du biddin. Ya, ini kenapa orang-orang itu, mereka itu ya tidak ya mereka taat kepada Allah, kenapa mereka lalai kepada Allah, kenapa mereka terpedaya kepada hari pembalasan, hari berbangkit. Kenapa? Apa sih yang membuat mereka ini jauh gitu ya? Mendustai hari berbangkit, mendustai sebuah kepastian. Ya, ini adalah sebuah istifham ya, isim istifham ya, mubtada wa khabaru jumlah yukadzibuka. Adapun khitabnya adalah manusia yang Allah ciptakan dalam sebaik-baik bentuk. Allah telah berikan nikmat sehat kepadamu, Allah sempurnakan ciptaan. Nah, kenapa kamu tidak beriman kepada Allah? Kenapa kamu tidak meyakini tentang hari berbangkit? Kenapa kamu jauh dari Allah Subhanahu wa taala? Nah, kita inilah yang ditegur oleh Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai kita tidak menjadi orang-orang yang beriman kepada Allah. Alaihissallahu biahkamil hakimin. Inilah, bukankah Allah Subhanahu wa taala ahkamul hakimin, ya, hakim yang paling bijak, ya, hakim yang paling adil, itu Allah Subhanahu wa taala. Faka'annahu ta'ala yaqulu innal ladzi fa'ala dzalika kullah, yang menciptakan itu semua, yang menciptakan kamu,
dari keadaan lemah menjadi kuat kemudian sempurna, ya. Wa huwa ahkamul hakimin, ya, dia sangat bijak, sempurna, ya, khalqan wa ijadan. Allah maha sempurna dalam ciptaannya, wa sun'an wa tadbiran wa qada'an wa taqdiran. Fayajibu ala kulli akilin ay yakhlisa lahu al-ibadah wa ta'ah. Maka bagi setiap orang yang berakal, ya, maka hendaklah dia ikhlaskan ibadahnya karena Allah Subhanahu wa taala, wa yattabi'a rasulahu sallallahu alaihi wasallam, kemudian dia mengikuti nabinya Muhammad sallallahu alaihi wasallam fi kulli ma jaa bihi min indi rabbih, setiap syariat yang dibawa oleh Rasul dari Allah Subhanahu wa taala. Maka kaum muslimin muslimat rahimakumullah, kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah jadikan kita semuanya hamba-hamba Allah yang saleh dan hamba-hamba Allah yang selalu bisa, ya, mengukir kebaikan-kebaikan dalam keseharian kita, dan semoga Allah Subhanahu wa taala, ya, menerima amal saleh yang telah kita lakukan di dalam kehidupan kita, dan kita akhiri dengan ucapan wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam wa subhanakallah. Na'am. Oh, lain, ya. Iya. Ya. Iya. Waladhdal ghair itu, ya, secara makna sama. Ghair itu tidak. Namun la walad tidak, ya, di dalam bahasa Arab memang memiliki makna yang sama, tetapi begitulah indahnya bahasa Arab. Dia ghairil maghdub, tidak jalan yang dimurkai. Itu jalan siapa? Yahudi. Walad dhalin juga tidak jalan orang yang disesatkan Allah. Siapa mereka? Orang Nasrani. Orang Yahudi dimurkai karena berilmu tidak mengamalkan. Orang Nasrani semangat ada tapi tanpa kata. Itu sama, namun tentu penggunaannya la dengan ghair itu berbeda. Di dalam masalah keseharian juga dipakai. Hal ahadun ma'ak ghairak, hal ahadu ghairaka, adakah orang selain kamu? Selain diartikan dalam makna tidak, itu selain itu tidak, atau selain jalan orang-orang yang dimurkai, dan tidak pula jalan orang yang disesatkan Allah Subhanahu, atau jalan orang-orang yang sesat. Secara makna, ya, dia, tapi penempatan kata itu berbeda. Dzok bahasa Arab itu akan kita temukan nanti, insyaallah, ya. Allah taala alam bissawab. Ada lagi? Orang yang pikun, yang memang tidak yang tidak kenal dengan apa yang tidak tahu lagi, itu marfu' an qalam. Orang-orang yang mereka ini termasuk orang-orang yang seperti yang disebut Nabi SAW, ya, razil umur, ya. Itu walaupun ada pendapat para ulama, ya, mengatakan, namun dia termasuk yang apabila mereka ini sudah tidak tahu lagi, karena orang dianggap orang itu karena akalnya. Arzalil umur itu akalnya enggak sempurna, sama seperti anak bayi tidak mukallaf karena akalnya tidak ada. Orang azalil umur, bahkan mohon maaf, kotorannya dimakannya, dan dia tidak tahu lagi kapan dia harus buang air, tidak sempurna. Sebagian mengatakan fa'innahu ghairu mukallaf, sudah terbebas dari syariat. Tapi kita berharap jangan sampai seperti itu, karena Nabi sendiri berlindung dari orang arzalil umur, orang yang pikun, yang tidak lagi tahu dengan kondisi dirinya. Jangankan untuk syariat, untuk dirinya saja tidak tahu. Untuk diri dia sendiri tidak tahu, apalagi untuk taat kepada Allah, bersuci dan seterusnya tidak. Nah, kita berharap, ya, kita dijaga Allah Subhanahu wa taala. Nah, kalau ada di antara orang tua kita, bersabar, ya. Karena kalau ada kita menemui orang-orang tua kita, orang-orang siapapun, ya, khususnya orang tua kita lah, maka kita bersabar dengan mereka,
ya, bakti kita tunjukkan selalu kepada mereka, karena pintu surga di bawah kaki orang tua kita, ibu kita khususnya. Dan tentu apa yang mereka korbankan kepada kita, dari apa yang kita berikan kepada mereka, tidaklah sebanding pengorbanan mereka untuk kita. Oleh ikhwah fillah, kalau ada di antara ikhwah yang menemukan orang-orang yang arzil umur dari orang tuanya, hendaklah dipertebal sabarnya, ya, banyak-banyak ya meminta ridha Allah Subhanahu wa taala sembari meminta ridha orang tuanya. Karena akan berat sisi dia menghadapi orang tua yang seperti ini, yang tidak lagi faham, yang tidak lagi sedang puasa, pasti nggak mungkin. Kalau puasa saja ya dia mesti tidak dibebankan lagi kepadanya, ya, tidak diwajibkan kepadanya berpuasa, ya. Maka itulah ikhwah fillah rahimakumullah, mudah-mudahan kita dijaga Allah Subhanahu wa taala dari arzalil umur yang pikun, yang mana kita tidak sadar dengan kondisi kita. Wallahu taala alam. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.